Halo semuanya, selamat datang di Positif Podcast Legislatif. Oke, kali ini bersama saya Helmi Zuraida. Di sini pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang seputar dunia legislatif, khususnya yang berkaitan dengan DPMKM Untidan. Kali ini udah ada sosok yang istimewa nih guys. Ada Ketua Umum DPMKM Untidan periode 2021 yaitu Mas Ivan Putuwijaya. Halo Mas, apa kabar nih? Puji Tuhan, baik. Kesibukannya sekarang ngapain Mas? Kan sekarang ini kan lagi pandemi nih. Jadi apakah Mas Ivan itu sibuk di laporan atau sibuk di DPM atau mungkin jualan takjil? Ya. Jadi kalau di masa pandemi ini selain kuliah online dan di DPM, hal yang sering saya lakukan adalah mungkin mengunjungi keluarga yang mana kebetulan adik saya di Solo, adik kandung saya di Solo. Jadi selain DPM, selain aktif di DPM dan kuliah online itu biasanya beraktivitas ke Solo mengunjungi keluarga. Itu yang saya lakukan di masa pandemi seperti ini. Gitu kalau dari saya. Kalau dari Helmi sendiri? Kalau dari aku sih ya aku tentunya sibuk di DPM. Enggak kan? Ini kan juga banyak proker-proker kan Mas. Jadi ya kita harus tetap menjaga kesehatan juga di sini. Ya, terus aku mau tanya nih, kan Mas Ivan sering ke Solo nih ya. Ya. Terus apakah Mas Ivan itu ke Solonya seminggu sekali atau sebulan sekali gitu? Ya, baik. Jadi kalau untuk Solo itu jadi di waktu sela-sela saja deh. Bagaimana caranya saya tetap bisa meluangkan waktu dan tidak meninggalkan keluarga walaupun ada kesibukan dan kepentingan yang ada di Magelang ini, baik akademik maupun organisasi yaitu di DPM. Saya tidak boleh lupa untuk pulang ke Solo dan biasanya saya seluangnya saja. Yang penting saya note untuk meluangkan waktu pulang ke Solo seperti itu. Ya, jadi Mas Ivan ini berarti sangat peduli, sangat sayang sama keluarga gitu ya, meskipun sibuk di kampus, meskipun dia adalah seorang ketua umum DPMKM Untidan periode 2021 ya guys, dia tetap meluangkan waktu untuk pulang mengunjungi rumah nih. Yeah. Jadi kan ini kita mau membahas atau menguak seputar dunia legislatif nih Mas. Yeah. Jadi aku pengen dengar ceritanya Mas Ivan waktu ini sejak pemilihan sampai sekarang menjabat menjadi ketua umum DPM. Terus perasaannya itu gimana sih? Bisa kasih tahu biar teman-teman tuh tahu nanti. Perasaan dari awal sampai saat ini ya. Saat ini. Oke, jadi kalau sedikit cerita, saya dulu memang sejak semester awal saya memulai di DPM, memulai organisasi itu sebagai anggota legislator muda DPMKM waktu itu di tahun 2019. Lalu di akhir masa menjadi legislator muda itu saya juga diamanai menjadi ketua Panwasra, panitia pengawas Pemira. Setelah itu melanjutkan menjadi ketua komisi legislasi DPMKM periode 2020. Nah di situ sempat banyak pertimbangan apakah mau melanjutkan atau tidak, dan tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Kalau saya analisis SWOT-nya lah kalau bahasanya, kalau saya maju itu strength-nya apa, kekurangannya apa, dan lain-lain. Dan sampai akhirnya setelah berbincang dengan beberapa teman saya, sahabat saya, dan keluarga, saya meyakinkan diri untuk melanjutkan di DPMKM dan mencalonkan diri sebagai calon ketua umum DPMKM untuk 2021 atau untuk saat ini pada saat itu. Nah, pada saat itu perasaannya tetap masih lebih ke apa yang mau saya lakukan, terus masih takut-takut untuk melakukan sesuatu. Namun itu semua terobati atau hilang ketika seseorang berkata kepada saya, baik ataupun buruk kamu pasti akan ada selalu yang membenci kamu. Jadi lakukan apa yang menjadi keyakinanmu dan kepercayaanmu. Pasti anggotamu akan percaya dengan kamu. Pada saat itu saya mempercayai itu dan termotivasi bahwasanya saya saat ini sudah mengiyakan untuk melanjutkan di DPMKM. Ya saya harus yakin. Dan pada saat itu saya mulai menyusun rencana, grand design dan yang lainnya.
Dan untuk saat ini itu semua tinggal melaksanakan. Saya mungkin perasaan pada saat ini lebih ke apa ya? Kadang ketika saya merasa capek melihat teman-teman yang lain di DPMKM, jadi saya ngerasa saya nggak boleh capek. Ada yang lebih capek daripada saya, dan ada anggota yang memang dia semangat untuk belajar dan punya ekspektasi yang tinggi bergabung dengan DPMKM. Jadi saya lebih ke apa ya? Senang sih menjalani apa yang ada di DPM ini dan berdiskusi dengan teman-teman yang ada di DPMKM, berbincang tentang inovasi-inovasi program legislasi atau maupun program kegiatan yang ada di DPMKM. Itu yang saya rasakan pada saat ini. Jadi saya lebih ke semangat karena saya melihat anggota DPMKM periode 2021 periode ini ternyata memiliki harapan yang tinggi gitu, di luar ekspektasi saya, dan itu men-charge semangat saya untuk membawa DPMKM periode ini harus lebih baik dari apa yang diharapkan baik oleh saya, dari siapapun itu, seperti itu. Berarti ini dari awalnya Mas Ivan itu yang ragu-ragu ya, terus termotivasi oleh seseorang itu, jadi semangatnya itu membara untuk terus melanjutkan ke jenjang legislasi berikutnya begitu ya. Jadi aku mau tanya nih, sudah berapa lama sih Mas Ivan itu menjabat? Kan tadi baru dari pemilihan dari awal semester ya, itu sampai sekarang. Jadi aku sekarang mau tanya, sudah berapa lama Mas Ivan itu menjabat menjadi ketua umum? Kalau terhitung dari kongres, kongres itu kan dari kongres itu kan setiap di kongres itu akhir Januari, sekarang di bulan April ya, berarti sudah sekitar 3 bulan. 3 bulan ini saya diamanai menjadi ketua umum DPMKM, seperti itu untuk waktunya. Kalau sudah berapa lamanya? Berarti kurang lebih 1/4 periode ya, bisa dibilang begitu? Iya, saya nggak ngitung sih. Jadi saya juga masih kepo nih ya, jadi mau tanya, 1/4 periode ini apakah ada kesulitan yang dihadapi Mas Ivan sendiri? Terus ini kan mungkin teman-teman juga nggak tahu apa sih yang dihadapi Mas Ivan selama 1/4 periode ini gitu. Kalau kesulitan itu biasanya dalam ya masih di masa pandemi, ada yang di rumah, ada yang di Magelang, dan program kegiatan harus tetap terlaksana gitu, memanage sumber daya mahasiswa yang ada, mengoptimalkan anggota yang ada untuk berjalannya sebuah program kegiatan atau program kerja. Itu yang menjadi bukan kesulitan, bukan bukan sambatan, bukan kesulitan, tapi itu sebuah tantangan. Bagaimana kita sesama anggota di suatu organisasi harus mau membackup satu sama lain, mengajak satu sama lain, dan juga yang saya tanamkan dan saya tularkan kepada anggota DPMKM periode 2021 adalah jangan lelah untuk menerima tanggung jawab baru di luar tanggung jawabmu. Itu yang selalu saya berikan semangat kepada teman-teman saya, teman-teman DPMKM yang memang ada di Magelang. Dan tantangan selain itu adalah terus menjaga jalinan komunikasi dan koordinasi dengan teman-teman anggota DPM yang ada di luar Magelang. Bagaimana dia tetap merasa bahwasanya dia adalah anggota DPM dan juga dia selalu dilibatkan dalam setiap koordinasi dan pengambilan keputusan yang ada di DPMKM. Itu yang menjadi tantangan. Jadi lebih di koordinasi komunikasi dan pengoptimalan sumber daya mahasiswa yang ada di Magelang ini untuk berjalannya DPMKM periode 2021 ini. Itu yang menjadi suatu tantangan, masih seputar pandemi lah. Iya. Impact pandemi. Terkait pandemi ya. Jadi emang semuanya kalau pandemi gini kan emang susah gitu ya Mas. Jadi kita harus pintar-pintar gimana sih caranya mengaplikasikan apa yang kita pengen, apa yang program kita gitu. Biar teman-teman juga nggak merasa terasingkan yang di luar kota gitu ya. Jadi ini kan periode baru ya Mas ya. Untuk aku mau tanya untuk struktur organisasinya nih, apakah struktur organisasinya Mas Ivan ini pada periodenya ini apakah sama dengan periode sebelumnya atau ada yang baru? Oh iya.
berbicara terkait struktur organisasi, jadi berdasarkan grand design yang saya susun dari awal itu saya pada saat itu memiliki keinginan memang membagi tugas komisi itu tidak lagi berdasarkan fungsi. Kalau di periode lalu itu komisi berdasarkan fungsi, dibagi berdasarkan fungsi, di mana komisi 1 legislasi, komisi 2 pengawasan, 3 aspirasi, dan kemarin ada komisi 4 itu anggaran. Namun setelah menganalisa kondisi yang ada di KM Untidar, setiap organisasi yang ada di KM Untidar ini dituntut harus menjadi agile organization, yang mana harus adaptif terhadap perubahan, tapi tidak melupakan esensi dari organisasi tersebut. Nah, apabila satu komisinya dibagi berdasarkan fungsi, maka suatu komisi tersebut akan kewalahan karena dia satu alat kelengkapan, tapi menghandle semuanya. Contoh pengawasan, dia handle seluruh pengawasannya, legislasi handle seluruh legislasinya. Maka pada saat itu dan yang sudah terlaksana pada hari ini, komisi dipecah berdasarkan fungsi. Maka yang saya rencanakan pada saat itu dan sudah terjadi pada hari ini, komisi memiliki tugas berdasarkan bidang. Jadi setiap komisi memiliki ketiga fungsi yang ada di DPM sebagai lembaga legislatif, namun bidangnya yang berbeda. Yaitu kalau komisi 1 sekarang itu komisi yang berkoordinasi dengan bidang kemahasiswaan BMKM, komisi 2 itu bidang sosial politik BMKM, komisi 3 bidang jaringan dan relasi BMKM, dan untuk komisi 4 ini sedikit berbeda, tapi memang bagian dari grand design saya di awal bahwasanya saya memiliki keinginan yang kuat untuk menggandeng dan menyerap aspirasi dari UKM. Jadi komisi 4 ini saya bentuk untuk menyerap aspirasi UKM. Jadi koordinasi di komisi 4 itu tidak dengan eksekutif atau BEM, tapi dengan UKM, di mana komisi 4 ini lebih fokus untuk menyerap aspirasi atau menyelesaikan kendala-kendala yang ada di setiap UKM-nya. Nah, di samping perubahan tugas dari setiap komisi, ada alat kelengkapan baru yang mana menunjang dan berkaitan juga dengan alat kelengkapan yang lain, yaitu contohnya komisi, yaitu adalah yang baru badan anggaran, badan musyawarah, badan legislasi. Jadi untuk 3 badan ini itu menunjang berjalannya fungsi yang ada di komisi, gitu. Fungsi yang ada di DPM, di mana ketika komisi diberi tanggung jawab untuk menyiapkan program legislasi, itu akan diselaraskan oleh badan legislasi. Jadi badan legislasi ini adalah gerbang keluar masuknya draft rancangan peraturan perundang-undangan. Di situ diselaraskan, dicek apakah sudah sesuai, apakah bisa ditindaklanjuti atau tidak, dan apabila ya, itu langsung masuk ke badan musyawarah untuk dibahas. Siapa saja yang terkait untuk didengar pendapatnya, rapat dengar pendapat, untuk disidangkan, itu menjadi tanggung jawab dari badan musyawarah. Dan untuk badan anggaran, itu mendampingi komisi dalam mengawasi anggaran setiap ormawa yang ada di ormawa tingkat universitas, seperti itu. Jadi untuk DPM KM periode ini, tiap alat kelengkapannya memiliki keterkaitan. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita mengoptimalkan SDM yang ada, karena ketika satu tidak berjalan, itu berpeluang satu program memang benar-benar tidak berjalan, padahal hanya satu yang memang tidak berjalan, gitu. Tapi itu berpeluang menghambat semua secara keseluruhan karena memang saling keterkaitan. Nah, untuk yang lainnya masih sama sih, kurang lebihnya di kesekjenan itu masih terkait administrasi, Medkominfo, media komunikasi dan informasi, dan juga satu lagi pengelolaan sumber daya organisasi. Dan itu masih sama seperti periode yang lalu, hanya saja kalau periode lalu ada sekretaris umum, itu saya lebur menjadi biro administrasi dan kesekretariatan. Jadi tujuan dari ini rekonstruksi struktur organisasi yang ada di DPM KM ini memiliki tujuan supaya tugas yang banyak itu dipecah
dan dibagi support satu sama lain antar alat kelengkapan sehingga satu pekerjaan bisa diselesaikan secara cepat dan bersama-sama oleh beberapa alat kelengkapan dan ringkas dibagi-bagi bidangnya. Semua fungsi berjalan seperti itu. Oke, jadi banyak sekali ya perubahan yang terjadi pada periode 2021 ini ya Mas? Ya, itu tadi sih di struktural dan juga kurang lebihnya lebih ke sistem kerjanya saja sih, bagaimana harus solid di internal. Oke, jadi kan tadi ada 3 badan ya yang terbaru, ada badan anggaran, badan legislasi, dan badan musyawarah. Menurut Mas Ivan itu apakah ada yang akan ditonjolkan atau difokuskan ke salah satu badan pada periode ini? Ya, jadi begini, ketika di legislatif seringkali ada pertanyaan fungsi apa atau apa yang ingin ditonjolkan dari DPR periodemu atau periode 2021 ini gitu. Ketika itu juga saya ditanya apa yang ingin ditonjolkan. Jadi berbicara tentang fungsi yang ada di DPR sebagai lembaga legislatif, ada 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi aspirasi. Itu bukan tentang apa yang ingin ditonjolkan, tapi bagaimana keterkaitan antar fungsinya. Bagaimana aspirasi mahasiswa bisa masuk ke DPMKM, bisa diolah oleh DPMKM, disalurkan oleh DPMKM, dan itu pilihannya 2, apakah bisa dibentuk regulasi atau peraturan. Itu kalau bisa langsung ke legislasi. Terus ketika sudah menjadi suatu peraturan, bagaimana berjalannya untuk diawasi gitu. Jadi ini bukan tentang apa yang ingin ditonjolkan, tapi bagaimana keberlangsungan dan keberlanjutan antar fungsinya. Nah, harapan saya memang tidak ada fungsi yang lebih menonjol apa, tapi bagaimana keberlanjutan mulai dari aspirasi disalurkan, apakah bisa dituangkan ke suatu peraturan, dan ketika sudah menjadi peraturan diawasi dengan baik. Itu keberlanjutan itu yang ingin saya harapkan untuk bisa optimal seperti itu. Oke, jadi kan tadi sudah terkait dengan struktur organisasinya ya Mas ya. Mungkin teman-teman di luar sana juga masih kepo tentang DPMKM Untidar itu ngapain sih gitu ya. Jadi aku mau tanya nih, program-program legislasi yang dikerjakan DPMKM periode 2021 ini ngapain sih? Apa aja? Ya baik, jadi untuk program legislasi di periode 2021 ini DPMKM merencanakan untuk kemarin sudah terlaksana merevisi di Undang-Undang Pengawasan, selanjutnya Undang-Undang tentang tata pembentukan peraturan perundang-undangan, selanjutnya Undang-Undang UKM atau unit kegiatan mahasiswa, Undang-Undang tentang pemeriksaan anggaran, dan juga yang biasanya setiap tahun direvisi adalah Undang-Undang Pemira, Undang-Undang Pola Kaderisasi, yang memang itu menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika yang ada di KM Untidar, dan itu yang menjadi fokus dari DPMKM periode 2021 ini. Jadi berbicara tentang legislasi gitu ya Mas, tadi tadi kan ada fungsi aspirasi ya. Nah, jadi gimana sih cara menyampaikan aspirasi di DPMKM? Mungkin teman-teman juga ada yang ingin menyampaikan aspirasinya tapi bingung caranya gitu. Ya baik, untuk DPMKM periode 2021 ini telah menyusun bagaimana alur aduan atau aspirasi, yaitu nanti ada kontak person yang bisa dihubungi, dan juga itu melalui website resmi DPMKM. Di situ ada form untuk menyalurkan aspirasi dari mahasiswa. Jadi di situ mahasiswa bisa mengisi, dan nanti dari DPMKM akan menyalurkan, dan juga kami selalu mengupayakan dan akan berusaha mengupayakan memberikan feedback atas aspirasi yang diberikan mahasiswa tersebut. Jadi itu sedikit gambaran alur aspirasi yang ada di DPMKM kalau untuk dari mahasiswa seperti itu. Berarti melalui blog ya, website? Website resmi DPMKM. Website resmi. Apakah ada media lain mungkin seperti WhatsApp? Itu kan lebih
cepat itu Mas. Ya, jadi untuk website di situ nanti ada kontak personnya yang bisa dihubungi terkait aspirasinya. Jadi yang saya sampaikan tadi bagaimana memberikan feedback atas aspirasi yang telah disampaikan itu bisa disampaikan melalui WhatsApp. Jadi di situ kan ada form yang harus diisi, salah satunya nomor WhatsApp. Ketika nanti aspirasi sudah disalurkan dan ada feedback, itu akan diinformasikan melalui WhatsApp. Seperti itu kurang lebihnya. Untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman yang menonton bisa cek website DPMKM yaitu dpmkm.untidar.ac.id. Jangan lupa ya. Jangan lupa tuh guys. Untuk yang mau menyampaikan aspirasinya nih, jangan lupa itu nanti klik websitenya. Itu. Oke Mas, jadi begitu ya caranya menyampaikan aspirasi di DPM itu. Nanti bisa cek di website seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, terus harapan Mas Ivan ini untuk DPM KM periode 2021 dan KM Untidar ini apa Mas? Ya, kalau berbicara tentang harapan yang saya harapkan untuk periode ini, satu untuk DPM seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana DPM KM periode 2021 bisa berjalan optimal sebagai lembaga legislatif yang ada di lingkungan universitas, lingkungan KM Untidar, dan juga harapan saya untuk KM Untidar sinergitas antar ormawa itu terus berjalan dan meningkat sehingga terjalinnya komunikasi dan kolaborasi antar ormawa. Itu yang saya harapkan untuk DPM KM dan KM Untidar di tahun 2021 ini, di masa pandemi dan masih di saat masih banyak tantangan. Saya berharap tetap terjalinnya sinergitas antar ormawa seperti itu. Itu ya. Oke, jadi besar harapan Mas Ivan ini untuk DPM KM dan juga KM Untidar ini, semoga harapannya nanti juga bisa terwujud di periode 2021 ini ya Mas ya. Oke, mungkin cukup sekian ya Mas nih waktunya. Oke, semoga harapan Mas Ivan dan seluruh mahasiswa KM Untidar bisa terwujud di periode 2021 ini. Sebelumnya makasih Mas Ivan atas waktunya dan sudah meluangkan di sini untuk berbagi info dan sharing-sharing tentang DPM KM di Untidar ini. Mungkin cukup sekian dari saya Helmi Zuraida. Tetap pantengin channel YouTube DPM KM Untidar, dan untuk teman-teman yang di rumah jangan lupa jaga kesehatan. Stay positive and Viva Legislativa.